Hai teman-teman semua, kali ini JJ Fun Family ingin mengubah dapur lama menjadi lebih baru, modern, dan estetik. Simak terus prosesnya dan tentunya akan saya spill bahan-bahannya, kontraktor, dan juga anggarannya. Jadi awalnya desain dapur dari JJ Fun Family awalnya adalah seperti ini. Nggak ada yang rusak sih sebenarnya, hanya saja ini masih model lama menurut saya dan masih menggunakan meja dapur beton. Dan yang membuat saya nggak suka dengan meja dapur beton seperti ini adalah membuang space yang terlalu banyak. Karena untuk kaki-kakinya aja lumayan ya, untuk ketebalan betonnya sendiri menurut saya bisa dapat satu kabinet lagi. Dan juga jarak dari kompor ke meja beton itu jaraknya menurut saya terlalu jauh. Jadi suka jatuh-jatuh makanan ketika saya sedang masak. Dan satu lagi, saya kurang suka dengan perabotan berwarna gelap karena nyamuk pada ngumpul semua. Oke, langsung aja ya. Awalnya saya desain sendiri dengan tipe klasik, jadi saya pengennya duko klasik. Tapi setelah dipikir-pikir kembali, duko itu membutuhkan perawatan yang ekstra. Alasannya kenapa nanti saya kasih tahu di belakang. Dan akhirnya saya memilih tipe minimalis dengan finishing HPL. Teman-teman, untuk membuat kitchen set ini tentunya tidak harus buru-buru ya, karena kita harus cari tahu dengan benar kontraktornya seperti apa, tukang-tukangnya itu gimana, terpercaya atau enggak, rapih atau enggak, karena ini bukan biaya yang kecil dan juga akan dipakai untuk jangka waktu yang lama. Akhirnya saya hunting di Instagram, jujur kata sebenarnya untuk pemakaian jasa yang di Instagram gak semuanya itu terpercaya ya, gak semuanya itu amanah, karena saya juga dulu pernah ditipu untuk masalah perabotan, jadi saya sangat hati-hati ketika memilih jasa tukang. Kemudian akhirnya saya menemukan Apix Interior. Jadi ini bukan endorse sama sekali, jujur karena saya puas dengan hasil mereka. Jadi Apix ini menurut saya masih masuk di budget saya. Saya nggak bisa yang terlalu mahal banget, tapi dengan kualitas yang masih oke. Jadi pemilik dari Apix Interior ini adalah ibu-ibu ya. Ibunya juga sangat ramah dan sangat detail penjelasannya, super sabar karena jujur saya banyak bertanya karena ini adalah pertama kali saya membuat sendiri, mendesain sendiri untuk kitchen set saya. Dan saya harus bekerja keras untuk dapat mengumpulkan uang sehingga bisa membuat kitchen set impian saya. Jadi kami sudah mencari tahu secara detail alamat dari Apix Interior yang ada di Gang K24 sebelah Gereja HKBP di daerah Bekasi, dan juga ada nomor induk berusahanya ya, ada NIB-nya. Jadi semuanya lengkap dan aman, terpercaya, amanah, jujur, dan semua tukang-tukangnya juga sangat sopan dan ramah. Dan untuk membongkar dapur yang lama, betonnya itu kami akhirnya menggunakan jasa dari Apix juga dengan tambahan biaya 1 juta rupiah. Karena kami pikir jika menggunakan jasa mereka, mereka tahu apa yang harus dibongkar, apa yang harus dipindahkan. Lalu ibunya juga sangat pengertian dan memberi saran yang terbaik untuk saya, di mana saya suka dengan tipe marble tapi nggak suka menggunakan marmer karena satu anggarannya gede dan juga ini adalah dapur kotor. Dan ibunya langsung menyarankan untuk menggunakan granit tile marble putih untuk area top table dan juga backsplash-nya. Colokan-colokan listriknya juga bisa dipindahkan sesuai keinginan kita dan mereka mengukur segala sesuatu itu dengan sangat presisi dan akurat. Untuk finishing HPL-nya saya menggunakan HPL dari Taco dengan menggunakan warna abu-abu muda dengan kode TH050AA, dimana sebelumnya juga kami keluarga udah mengunjungi pameran yang kebetulan juga ada pameran terbesar ya waktu itu, dan beruntung kami bisa melihat sendiri tekstur dan warna dari HPL tersebut. Dan untuk pembuatan kitchen set ini udah termasuk dengan aksesoris engsel soft close, rel double track hitam, rak piring atas yang stainless steel, dan juga rak piring bawah melamin, rak sendok 55 cm dan rak bumbu 30 cm, rak rice cooker tarik, dan juga handle tarik gold, ventilasi kabinet 3 pieces, lampu LED warm white, tapi tidak termasuk dengan elektronik seperti cooker hood, kompor, sink, dan juga rice cooker dan lain-lain. Jadi itu di luar dari anggaran untuk kitchen set ya. Oh ya, saya akan kasih tahu kenapa akhirnya saya tidak memilih dengan finishing duko, karena jika yang membuat
finishing duko itu kurang bagus, maka hasilnya tuh akan sangat kelihatan dan cepat ngelotok ya. Jadi catnya itu nggak akan awet. Sedangkan kalau HPL itu hanya tergantung dari lemnya, dan jangan lupa untuk edgingnya. Jadi untuk edging di sini bagus juga, rapi, dan kalau kotor tinggal dilap aja. Jadi awalnya orangnya akan datang untuk survei dan kita harus membayar Rp300.000. Tapi jika kita deal untuk membuat kitchen set ini di Apix Interior dengan nominal di atas Rp20 juta, maka Rp300.000 tersebut akan dipotong. Dan jika kita ingin menambahkan dengan lampu hias gantung, maka kita bisa minta tolong tukangnya untuk memasangkannya. Bahan yang digunakan di sini juga menggunakan bahan plywood 18 mm, kemudian bagian dalam dari kabinet menggunakan melamin putih doff. Dan ini kitchen setnya udah jadi. Saya akan perlihatkan bagian dalam dari kabinet-kabinet ini. Jadi saya menyiapkan untuk ruang stok penyimpanan makanan-makanan, dan juga ada untuk dekorasi ya, untuk hias pernak-pernik. Kemudian ada lemari yang seperti ini yang standar. Tentunya harus rapi dan terorganisir dengan baik karena suami saya tipe orang yang sangat bersih dan rapi. Dan lihat untuk tutup dari pintu-pintu kabinet juga soft close ya, benar-benar pelan, gak akan kebanting. Dan saya membuat permintaan khusus untuk bagian kabinet bagian sudut, dimana bukaannya itu dari tengah agar gampang menyimpan barang dan gak susah untuk mengambil barang bagian dalam ya. Jadi seperti ini penampakannya, atas bawah sama. Saya minta untuk pintunya dibuka dari bagian tengah. Menurut saya ini bisa menjadi referensi untuk teman-teman juga jika membuat kitchen set dengan tipe L seperti saya. Dan harganya untuk kitchen set bagian atas adalah Rp1.600.000 per meter, sedangkan yang bawah adalah Rp1.700.000 per meter. Ini masih sangat-sangat terjangkau menurut saya, karena mengingat juga kualitasnya juga oke. Dan banyak harganya yang di luar sana masih jauh lebih mahal. Lalu untuk top table yang menggunakan granite tile warna marmer putih tadi, itu harganya Rp950.000 per meter. Kemudian backsplash dengan granite tile marble putih yang sama, itu adalah Rp850.000 per meter, mengingat lebih gampang, pemotongannya tuh nggak banyak. Untuk pintu kaca, untuk bagian rak piring saya meminta dengan kaca es agar nggak terlalu kelihatan bagian dalam yang berantakan. Lalu untuk area kabinet di bawah sink ini menggunakan ventilasi seperti ini, cakep ya menurut saya dan sangat berfungsi. Gunanya agar bagian dalam dari area bawah sink ini nggak lembab. Lalu di sini ada juga rak untuk piring dan gelas, dan saya siapkan juga satu kabinet untuk tempat penyimpanan stok-stok bahan makanan. Nah seperti ini penampakannya. Dan kita lihat untuk area bawah sink saya yang tadi. Saya masih menggunakan keranjang-keranjang yang ada dulu karena keranjang-keranjang itu masih oke menurut saya. Yang paling penting adalah harus rapi dan bersih. Jadi total pembuatan untuk kitchen set di dapur saya ini adalah Rp24.500.000, dan ini belum termasuk dari ongkos Rp1 juta untuk jasa pembongkaran ya. Karena untuk dapur saya harus dibongkar terlebih dahulu untuk kitchen set yang lama, maka membutuhkan waktu sekitar total 4 hari sampai benar-benar selesai semuanya. Nanti saya akan spill info-info penjual dari beberapa produk-produk yang ada di kitchen set saya ini, dan teman-teman bisa lihat link yang ada di profile saya. Dan seperti yang teman-teman ketahui bahwa granite tile itu sebenarnya tipis ya, karena seperti keramik biasa, tapi Apix bisa mengakalinya agar supaya bisa terlihat seperti marble yang tebal. Setelah kita memberikan gambar desain kita sendiri, atau jika teman-teman nggak punya desain, bisa juga minta tolong ke Apix-nya untuk tolong dibuatkan desain untuk kitchen set kita. Kemudian jika udah setuju, maka kita bisa melakukan down payment sebesar 40%. Kemudian mereka akan mengerjakan sekitar 4-6 minggu. Dan untuk finishing HPL tentunya lebih cepat daripada finishing yang duko. Lalu setelah itu diminta untuk melunasi sisanya, lalu mereka akan kirimkan barang beserta pemasangan, tapi saya meminta agar bisa dipasangkan terlebih dahulu, kemudian saat tukangnya akan pulang barulah saya langsung transfer sisanya. Saya juga meminta untuk dibuatkan rak bumbu-bumbu agar bumbu-bumbu masakan itu nggak berantakan terpampang di bagian luar kitchen set. Kemudian untuk bumbu-bumbu basah seperti kecap manis, kecap asin, saus tiram, dan lain-lain, saya memilih untuk menyimpannya di dalam kulkas agar tidak jamuran.
Lalu untuk rice cooker dan tempat penyimpanan beras, saya membuat rumahnya sendiri dengan satu laci tarikan yang ada ventilasinya dan dibuat juga colokan sama tukangnya ya. Jadi di bagian dalam ada colokan dan di bawahnya saya menyimpan perkakas sembayang dan juga ada kotak-kotak untuk mengisi kue dan lain-lain. Jangan lupa juga siapkan tempat untuk menyimpan berbagai talenan dan juga segala plastik wrap, aluminium foil, dan lain-lain agar lebih rapih. Tempat penyimpanan untuk microwave, mini oven, air fryer, mesin presto, dan lain-lain. Saya tidak menyimpan di dalam kitchen set ini karena lumayan makan tempat. Jadi saya membeli satu rak sendiri yang masih satu tema yaitu warna hitam. Cakep banget raknya dan harganya juga masih terjangkau menurut saya. Lalu saya letakkan di samping dari kitchen set. Oh ya, untuk kompornya sendiri itu dibeli oleh suami saya sebelum kami menikah. Jadi umur dari kompor itu udah lebih dari 10 tahun. Sangat awet dan masih terawat dengan baik. Jadi demikian teman-teman proses transformasi dari dapur saya yang lama menjadi dapur yang lebih modern dan kekinian. Jika teman-teman mempunyai pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton video JJ Fun Family dan jika teman-teman merasa bermanfaat dengan video ini, jangan lupa di like, share ke teman-teman yang lain, dan juga jangan lupa untuk selalu subscribe JJ Fun Family. Aktifkan loncengnya, dan tonton juga video-video kami sebelum-sebelumnya. Terima kasih teman-teman, see you, bye-bye!